tidak memberikan alasan apa-apa dan mengapresiasi putusan pengadilan dan mengeksekusinya cepat. Hari itu juga Peggy dibebaskan. Pertanyaan gua, kalau netizen tidak rame, Peggy itu bebas? Guys, ini nih soal Peggy. Ini sesuatu yang menyegarkan di penegakan hukum kita. Di pra-peradilan, Peggy Setiawan itu diterima pra-peradilannya. So, dia bisa menghirup udara bebas. Nah, jadi kita memang kasih penghargaan yang tinggi tuh untuk Hakim Eman Sulaiman. Nah, tetapi persoalannya, Le, bukan berarti Peggy ini bebas sebebas-bebasnya nih. Dia masih tersandra nih secara hukum. Kapanpun masih bisa kembali menjadi tersangka ini, Le. Itu mah kita juga disandra. Kalau itu mah kita juga disandra. Kita juga disandra ya. Nah, jadi lo gimana lihatnya, Le? Kalau gua ya, satu gua sepakat ya, kita sepakat lah. Hakim Eman ini jempol lah buat dia. Yang kedua, polisi juga tunduk dan patuh pada perintah itu kan. Ya. Hari itu juga dibebaskan. Kita appreciate lah. Ya. Persoalannya adalah sebetulnya kan Peggy itu ujung kan, hanya satu part dari sebuah peristiwa yang Nivina kan. Iya. Iya kan? Iya. Peggy bebas karena apa sih? Peggy bebas karena dianggap satu tidak melalui proses segala macam. Iya. Jadi belum ke materi perkara. Betul. Jadi yang disebut pertanyaan itu materi perkaranya itu yang belum selesai nih. Dulu Vina itu laka lantas apa dibunuh kan itu pertanyaannya tuh. Nah ini yang belum selesai nih. Nah gua sih mengharapkan ini ada upaya PK. Ya. Upaya PK bahwa supaya kasus ini selesai gitu, tidak gantung. Itu kalau gua ya. Bahkan sampai detik ini pun mungkin umumnya publik pun belum meyakini bahwa mereka yang sudah tervonis terpidana ini benar-benar telak salah dengan case ini ya. Saking misteriusnya case ini. Karena persoalannya seperti lu bilang tadi kan, artinya berangkatnya kasus ini pun itu nggak clear. Karena tidak berbasis kepada penyelidikan yang sangat ilmiah ya. Berarti kita masih berharap kepada Dewan Pertimbangan Netizen. Iya. Persoalannya nih lagi nih, Dewan Pertimbangan Netizen ini sama-sama seperti kebanyakan kita nggak? Dia ini gampang lupa. Nah kan kalau gampang lupa begitu kasus Peggy udah bebas, ya sudah selesai. Nggak ada lagi yang ngeganggu lagi nih. Sementara filmnya juga udah beredarnya udah selesai juga nih. Udah selesai juga. Tapi ya memang di kita kan namanya di kita ya, netizen juga sama tuh. Kan udah tone down gitu. Atau suaranya juga mengenai kasus Vina itu udah mulai turun kan. Sama lah dulu kayak kasus Jessica kan, sempat rame terus kemudian turun. Kan. Nah ini juga kasus ini sama turun. Nah turunnya ini buat gua tuh sama seperti halnya kasus-kasus yang lain. Ini juga sebetulnya seperti kayak naruh itu kayak gunung es gitu loh. Ya. Suatu ketika bisa meledak lagi. Itu yang gua harapkan. Mestinya kebenaran material yang dicari nih di kasus Vina ya. Dengan kebenaran material itu dicari, kemudian terbukti benar tidaknya soal pembunuhan itu, publik juga selesai. Nah, karena banyak hal misalkan banyak kasus tuh kayak Padang gitu. Akhirnya kan terbukti bahwa itu kepleset. Enggak juga tuh. Ternyata kan belum selesai nih kan. Enggak, iya. Afif tuh di Padang tuh. Itu bahkan ada yang pamannya atau siapa itu kalau nggak salah tuh yang punya video ketika Afif dipukulin atau apa misalnya kayak gitu-gitu kan. Maka itu juga kemarin kan sempat rame lagi tuh. Rame lagi. Terutama ketika Kapoldanya mengancam. Betul. Siapa yang bikin viral. Misalnya seperti itu. Nah, jadi itu juga masih ini. Nah, tapi menurut gue sih gini, semua penegak hukum kayak terutama Polri
menurut gua ini tanggung jawab kita semua, terutama Polri, Iya, iya. untuk menuntaskan case ini. Kalau enggak, ini akan menjadi presiden ke depannya bahwa case itu bisa muncul dan tenggelam Betul, betul. kayak pelampung kita mancing ya. Ai, pelampung mancing. Jadi, Karena kayaknya, minggu depan misalkan ada kasus Subang tuh yang suami dituduh membunuh istri. iya, Nah, ini juga berpotensi. berpotensi menjadi isu publik nih. Hmm, Nah, menurut gua kasus-kasus kayak gini enaknya dibuka nih. betul. Enaknya dibuka terang benderang sehingga prosesnya ada dikawal. Ya. Kalau gue penasaran sih, kenapa nggak ada keberanian misalnya dari Polri Hmm. untuk benar-benar seperti gue bilang reinvestigasi, penyelidik kembali dari awal, benar-benar dari awal yang memang bisa dipertanggungjawabkan, atau kedua ya mengundang kayak Sambo. Jadi misalnya Ya, ya. Komnas HAM dilibatkan, siapa dilibatkan. Jadi benar-benar ini apa ya? Ya, Ada keseriusan untuk memang mencari kebenaran. material. Iya. Ya, kasus Vina itu layak direinvestigasi. Kan sekarang belum muncul nih dari kan kalau kemarin misalnya soal Peggy setelah bebas. Peggy ini sudah ditahan sekian lama. Ganti rugi kan? Ya, soal ganti rugi dan sebagainya. Tapi persoalannya kan juga memang itu kan tidak muncul di keputusan pra peradilan. Nah, itu Artinya adalah bisa jadi Peggy yang menggugat, tetapi kan posisinya secara psikis kan nggak bagus. ada peraturan memang itu di vonis pengadilan tidak disebutkan, itu yang dijadikan dalih oleh Polda. polisi kan, Iya. bahwa tidak ada keputusan harus ganti rugi. Kalau bahasanya kalau saya harus ganti rugi berapa dan dasarnya apa kan, Pol? Tetapi ada PP, peraturan pemerintah yang memang menyebutkan harus ganti rugi. Ada peraturan pemerintah. Oh, digugat atau tidak digugat, Iya, itu otomatis harus ada ganti rugi. Besarannya antara 50.000 kalau nggak salah sampai 50 juta sampai 100 juta. 500.000 sampai 100 juta kalau nggak salah itu kisarannya. Tapi lagi-lagi itu kan, kalau harus ganti rugi itu, gua sih berprasangka baik ya bahwa polisi oke aja ganti rugi. Pertanyaannya dasar hukumnya dia ganti rugi apa? Iya, karena polisi masih meyakini bahwa dia menangkap Peggy itu dan menjadikan tersangka karena memiliki bukti-bukti yang kuat kan. Bukan, tidak ada putusan, tidak ada hakim tidak menyebutkan harus ganti rugi dan berapa. Iya. Nah, polisi tidak ada. Bahasanya polisi harus ngeluarin duit berapa dan dasarnya apa tuh. Nah, itu tuh. Ya. Nah, biasanya kayak ganti rugi ini kebanyakan tuh ditempuh lewat jalur perdamaian. Artinya ya bahasanya Peggy sama Kuasa polisi hukum ngobrol. Ya. Ngobrol soal ganti rugi, kesepakatan aja. Tapi itu harus ganti rugi karena Peggy satu, kalau pencemaran nama baik kan udah diputuskan, ada divonis tuh. Polisi wajib mengembalikan nama baik ya, Peggy kan. Ya. Tinggal besaran vonis. Ya. Nah, artinya adalah apapun ya, kasus ini tetap meninggalkan tanda tanya yang sangat besar kan. Iya. Nah, tapi kita juga belum lihat nih dari pihak kepolisian akan seperti apa. Apalagi ada fakta yang ketika sebelum pra peradilan polisi mengatakan 2 DPO fiktif. Oke. Tapi dihidupin lagi. Pra peradilan dihidupkan lagi karena hukum, iya. materi hukum. Nah, itu pun sampai sekarang belum ada nih dari yang paling enggak yang gue baca atau yang gue tahu, misalnya polisi akan melakukan apa nih dalam kasus ini nih. Iya, sama kasus ini, bukan kasus. Misalkan saksi Aep tuh. Kan polisi dasarnya pada ucapannya Aep tuh. Iya. Yang menyebut Peggy segala macam. Ini juga jadi kasus hukum nih. Aep kan masih berkeliaran nih kan. Itu yang minta siapa ya, yang minta Aep itu ditahan atau apa itu? Karena dia kesaksian palsu kan? Iya, kesaksian palsu bahasanya. Nah, yang gini-gini itu kan harus diselesaikan. Iya. Karena kalau ini nggak diselesaikan, sama seperti Vina 2016 gitu, ketika meledak lagi, itu justru memperburuk citra polisi, citra penegak hukum. Iya. Ya, harusnya memang tuntas seperti Sambo ya. Sambo selesai. Itu kita punya pengalaman yang menarik yang Sambo itu. Selesai. Itu sebuah kasus
yang memang juga seksi karena itu melibatkan seorang jenderal, propam lagi, dan itu bisa terbuka dengan sangat telanjang kan. Betul. Nah, mungkin kasus Peggy ini kalau diinin juga menurut gua ini akan dapat applause lagi dari masyarakat. Menurut lu terbuka nggak? Hah? Selesai nggak? Agak sanksi, gua nggak yakin. Sama. Sangat nggak yakin. Karena kalau misalnya ada keyakinan, ini ada sebuah apa ya, penanganan yang lebih berani ya dari Polri. Yang satu misalnya akan komitmen, ada perintah dari Kapolri. Lestio Sigit, Jenderal Lestio Sigit menyatakan bahwa memerintahkan untuk mengusut ulang kasus ini. Nggak ada, belum ada. Yang kedua, misalnya dari kemarin setelah pra-peradilan, itu juga adem ayem. Tetapi memang seperti lu bilang, yang kita apresiasi adalah Polri tidak memberikan alasan apa-apa dan mengapresiasi putusan pengadilan dan mengeksekusinya cepat. Hari itu juga Peggy dibebaskan. Pertanyaan gua, kalau netizen tidak rame, Peggy itu bebas? Kemungkinan enggak. Gue melihatnya kemungkinan enggak. Ya seperti prediksi lu kan waktu itu kan. Prediksi kita lah. Kita yang semua. Kemungkinan Peggy itu akan ditolak kan. Ya. Tetapi itu kan challenging. Yang kita ini kan dari netizen atau dari kita ini. Sedih ya. Bahasanya sedih dong ya. Penegak hukum tergantung pada netizen, buat gua sedih loh. Ayo dong kalau gitu, Polri ini harus lebih apa ya, lebih benar-benar bukan persoalan serius. Kalau serius sih pasti serius mereka, tetapi kebijakan, keberanian mengambil keputusan untuk benar-benar menempatkan case ini sebagai priority. Bergantung pada netizen tuh gua ampun. Ya, kayak dulu Sambo, kalau nggak netizen rame, wah selesai, lewat itu barang. Sama dengan Vina. Iya, nah tapi lucunya sekarang nanti kayak si Subang nih minggu depan, pengacaranya mungkin harus ngelobi netizen. Nah, kalau kasus Subang mungkin kalau misalnya lagi-lagi scientific evidence-nya kuat nggak? Gitu. Ya itu dia, benar. Misalnya kayak golok, ada goloknya, darah, kesaksian, ada kesaksian. Kalau Subang ini menurut gua melihatnya sih, walaupun sangat panjang nih, penyidikannya itu kan sangat misterius itu. Tahun. Kalau aja siapa itu ponakannya atau apa itu tidak bicara, pegawai. Itu juga mengerikan itu tuh. Tapi itu scientific evidence yang lu bilang itu benar. Kalau scientific evidence mulainya dari situ tuh. Iya. Kalau itu mulai masuknya dari situ ya keren. Karena ada juga pertanyaan tuh dari banyak orang ya. Kalau kita nonton film CSI, CSI itu kan gila sekali tuh, mengungkap sebuah kejahatannya dengan clear, gamblang gitu loh, dengan berbasis scientific evidence itu. Nah, di Indonesia ini mungkin masih jauh itu untuk berbasis itu semuanya ya. Enggak juga sih, kalau dari sisi keilmuan, dari sisi peralatan mumpuni kok gitu. Mumpuni. Mau atau tidak aja. Mau atau tidak. Kalau menurut gua ya. Gua belum terlalu mengerti sih. Ada satu kasus dulu, gua lupa tahun berapa gitu. Tidak ditemukan segala macam, itu yang ditemukan cuma tulang. Kalau nggak salah di Banten, di daerah Banten. Dan dokter forensik yang bisa menemukan dari ini korbannya laki atau perempuan dari berat tulang. Oke. Terus yang kedua, ini pembunuhan atau tidak dari dari lalat. Jadi maksud gua dari secara keilmuan dokter kita tuh oke. Peralatan juga oke. Untuk tes DNA atau apa kita itu kan yang kemudian jadi perdebatan ketika kasus Vina itu kan cuma 3 hari itu. 3 hari dibongkar lagi ketika polisi mengatakan DNA sperma sudah rusak kan, yang tidak bisa dites. Makanya orang banyak bertanya, gimana ceritanya? Kok udah rusak? Bukannya yang bertahun-tahun pun bisa dicari itu.
Sangat bisa. Nah, ini kan jadi perdebatan kan waktu itu kan. Ya. Nah, tapi balik lagi nih, Le. Kita kembali berharapnya malah yang besar, kita ini berharapnya malah dari Dewan Pertimbangan Netizen ini. Sedih ya. Sedih banget loh, Karena keadilan. kita khawatir kalau misalnya buzzeringnya nggak gede, tenggelam lagi nih kasus nih. Itu dia. Bukannya curiga sama polisi ya, bukannya ini. Tetapi push untuk ngepresnya ini kan polisi harus juga, dari netizen ini. Polisi kan ngakuin juga bahwa kasus Vina ini kalau nggak viral, nggak akan seperti ini. Iya, kita juga apapun motifnya, produksi film. By the way, film itu karena Vina meledak. Menariknya adalah sekarang ini banyak film-film yang ngambil ke true story. Jadi bukan itu pekerjaan wartawan nggak ada nih. Wartawan investigasi diambil netizen sama pembuat film. Tapi kan intinya, maksud gua adalah kita berterima kasih apapun motifnya si sutradara atau produser mengangkat ini. Iya. Motifnya mau duit kayak mau popularitas kayak, tetapi ini untuk mengungkap sebuah kebenaran. Keren. Sah-sah aja. Dan keren. Publik jadi pinter lah bahasanya. Publik jadi pinter. Nah, kalau gitu guys, ya gimana guys menurut lu guys? Nanti ada film politik uang nggak ya? Ada politik uang. Itu bikin film lebih keren lagi itu. Kayak film Watergate. Kayak Watergate. Menarik sekali. Tapi persoalannya akan terjadi nggak? Kita challenging lagi nih di Dewan Netizen ini. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?